Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Winda dengan NIM 230901192 dari program studi psikologi UIN Araniri Banda Aceh. Jadi, hari ini saya mau ngajak kalian nih ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita, yaitu komunitas. Apa itu komunitas? Gampangnya komunitas itu perkumpulan orang-orang yang punya minat, tujuan, atau kebutuhan yang sama. Macam-macam komunitas ada banyak banget jenisnya. Kita kenal komunitas kayak agama, ekonomi, pedesaan, perkotaan, dan lain-lain. Kenapa komunitas itu ada? Komunitas itu terbentuk bukan ujuk-ujuk kata orangnya sering ngumpul di satu tempat, punya aturan atau kebiasaan bareng, dan yang paling penting mereka saling butuh atau ketergantungan satu sama lain. Interaksinya bisa orang per orang, sama per kelompok, atau kelompok sama kelompok. Jadi ciri-ciri komunitas itu gimana? Ada beberapa ciri khasnya. Orangnya akrab, skalanya kecil, jadi gampang kenal satu sama lain. Kita bisa tahu siapa teman-teman di sana, merasa punya. Terus anggotanya merasa jadi bagian penting dari kelompok itu, bukan cuma nempang lewat doang, saling bantu. Tiap anggota diharapkan ikut bantu dan berkontribusi untuk komunitasnya, entah itu ide, tenaga, atau waktu. Buat apa sih ada komunitas? Komunitas itu terbentuk untuk beberapa tujuan penting, buat mencapai tujuan bareng atau mungkin susah kalau sendirian. Jadi tempat kumpul yang nyaman di mana kita bisa jadi diri sendiri, nyalurin hobi atau minat kita yang bareng orang lain yang punya passion yang sama, nambah keluarga atau lingkar pertemanan baru, dan jadi tempat mengekspresikan diri kita, mengeluarkan ide-ide dan bakat kita. Komunitas ini penting buat diri kita. Dari sisi psikologinya tuh, secara psikologis komunitas punya dampak besar loh. Rasa memiliki, kita bisa merasa nggak sendirian, dan tempat kita jadi bagian saling berpengaruh, anggota saling mempengaruhi ide, dan juga kita bisa mempengaruhi komunitas kita sendiri. Jadi ada timbal balik tuh, kebutuhan terpenuhi di komunitas. Sering sekali kebutuhan kita, misal info, bantuan, atau dukungan bisa terpenuhi. Kita harus mencari kemana, berbagi emosi, merasa kejadian penting, baik senang ataupun susah itu dialami bareng-bareng. Ini mempererat ikatan kita. Saran buat masyarakat, komunitas ini penting banget buat kita nyambung, berinteraksi, dan memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi ini beberapa saran penting buat kita semua. Ikut aktif, jangan cuma jadi penonton. Yuk gabung dan aktif di komunitas yang kamu suka. Itu bisa bikin kamu makin akrab, nambah teman, dan dapat hal baik yang bikin terbuka. Kalau bisa coba bangun dan dukung komunitas yang terbuka, buat siapa aja, punya minat yang sama tanpa pilih latar belakang. Terus komunitas yang beragam itu lebih seru, lebih banyak ide, dan manfaat yang lebih luas. Manfaat buat kita saling bantu. Ingat, komunitas itu tempat kita bisa dapat dukungan, bantuan, info, teman curhat. Saat kita butuh juga ada tempat bisa memberi dukungan ke orang lain. Jangan sungkan untuk mencari atau memberi bantuan. Terus perkuat hal positif, bareng-bareng anggota komunitas harus menjaga mengembangkan kebiasaan atau nilai-nilai baik di komunitas. Misalnya kebiasaan saling menghargai, gotong royong, atau saling menyemangati. Ini tuh bikin komunitas makin kompak dan nyaman. Terus ada ketemu langsung, meskipun zaman sekarang banyak yang serba online ya. Usahakan sering kumpul dan ketemu langsung di dunia nyata. Interaksi ini seperti tatap muka tuh itu penting banget, memperhubungan dan lebih kenal sama anggota lain, pahami manfaatnya. Terus kita perlu sadar kalau punya komunitas yang aktif di dalamnya itu bagus banget buat kesehatan mental kita dan emosi kita tuh tentunya. Ini bisa bantu kita ngurangin rasa kesepian, lebih percaya diri, dan punya tujuan hidup. Dengan paham ini semua, kita bisa bikin sama-sama komunitas yang harmonis, bermanfaat bagi orang-orang, dan semoga kita jadi bagian komunitas yang positif dan bahkan membangun komunitas yang memberikan dampak baik untuk masyarakat pastinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, bye bye.